Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 19 untuk race dengan 180 rider lagi. Oke, hari ini bakal nyobain track yang lain cuy. Kemarin di Mugello, nah sekarang kita bakal nyoba di track yang paling sulit, yaitu Sachsenring di Jerman GP, yang mana track ini merupakan track terpendek dan terpelan di kalender MotoGP. Dan walah, baru aja mulai warming up lap seperti biasa, ratusan pembalap langsung mengalami insiden, bahkan Marquez sampai mental cuy. Dan ini benar-benar parah banget. Nah, kemarin di Mugello kita sempat bisa meraih podium ketiga. Nah, di Sachsenring apakah kita bisa survive juga dan mengisi zona podium seperti kemarin di Italian GP? Let's see aja, karena ini jujur 90% gue ragu bisa dapat podium, karena emang tracknya benar-benar sulit banget buat kita lewatin. Oke lah, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk ngelakuin race kedua dengan 180 pembalap sekaligus di track yang sama. Oke, let's go guys. Dan widih, Tadayuki Okada dan Losor dan yang gak jatuh-jatuh kejepit cuy kakinya. Nah, sekarang hal yang paling sulit adalah melewati rintangan di sini, itu menghindari kontak dengan motor-motor lainnya. Kita nggak bisa ngebut cuy. Oh, hati-hati kawan-kawan. Dan aduh, rapat sekali trafficnya dan berhamburan. Oh my god, Moto E-Rider crash dan kita nyaris crash. Meskipun sudah kehantam tadi, nampaknya Valentino Rossi masih sangatlah kuat. Lalalala, oke, Moto3 ini pelan banget cuy. Dan Rossi Rossi NSR cuy, lumayan barbar nih. Nah, sekarang kita start dari urutan ke 180, sekarang berada di urutan ke 77. Nah, apakah mungkin lah ada dari Moto Rider dan nampaknya kita harus terpaksa agak ngalah? Nggak apa-apa, kita santai aja. Oke, kan udah gue bilang itu Moto E-Rider emang lagi barbar banget juga, karena mereka nginjak pun ya kayak ngegas terus, alhasil mereka harus crash kan. Oke, oh my god guys, tadi ada yang menjadi fastest lap dengan waktu 44 detik. Terus siapa tadi? Kok bisa ya? Satu putaran 44 detik, Johan Zarco cuy. Rekor terpecahkan, gokil sih itu. Jadi selain ada 180 rider di GP Sachsenring, ternyata ada hal-hal yang muncul juga, dimana ada satu orang rider yang berhasil mencetak waktu satu putaran di sini, itu dengan waktu 44 detik. Itu rekor sekali, gokil sih. Johan Zarco cuy, rekor banget. Oke lah, sekarang kita akan mencoba menyusul demi tembus di barisan ke-60 nih guys. Oke, last corner, nampak jelas Moto3 Rider masih berada di depan kita. Dan sekarang di exit corner lagi-lagi apa? Ya bener banget, trafficnya masih rapat cuy. Hati-hati, jangan sampai menabrak pembalap yang lebih pelan di depan kita menuju turn 1. Dan ya bener saja, Mario Aggi di collision oleh Marco Bezzecchi. Turn 1 kita ambil inside line dan kita beranjak di posisi ke-63. Sementara itu Andrea Dovizioso kita overtaking dan Mario Aggi di depan kita. Oke, Mario Aggi mengambil inside line, nice sekali. Bahkan Dovi pun juga melawan. Langsung saja kita battle lagi cuy. Oke, Bezzecchi, dan kita berhasil naik di posisi ke-58 sekarang, of course. Dan Fabio Quartararo sudah menyentuh lap ketiga cuy. Ih, cepat sekali asli, ya ampun. Oke, tadi ada titik apa kita overtake kita. Sekarang kita sudah berada di posisi ke-53 dan Valentino Rossi 2 tak di depan kita. Oke, entry corner, Nicolo Bulega, Rossi muda. Oh, rapat sekali di sini. Namun akhirnya Valentino Rossi 2019 berhasil menyusul dan tembus di urutan ke-47 sekarang. Red Bull Rider kita overtaking tadi last sector. Jadi ya seperti yang kemarin ya, setiap detik setiap saat itu banyak banget notifikasi yang crash. Tapi di sini di Sachsenring gue rasa ada beberapa jeda di mana para pembalap tidak selalu mengalami insiden seperti saat ini. Lah, baru aja dibilangin udah muncul lagi. Maksudnya selama sektor 4 di lap kedua tadi itu nggak ada insiden yang muncul.
Oke, sekarang di turn 1 lap ketiga, notifikasi crash kembali bermunculan. Dan Dimas Eki Pratama sekarang ini berada di depan kita, yaitu di urutan ke-44. Tikungan ketiga, kita ambil inside line. Harus hati-hati. Meskipun ada yang mental dan crash, sangat disayangkan. Dan kita pun berhasil beranjak lagi di posisi ke-43. Agak melebar, mistake alami dari Fabio Quartararo menyentuh lap keempat cuy, cepat sekali. Kita overtake di Mas Eki dan Lorenzo Zarco Pedrosa di 5 besar. Kita overtake lagi satu rider dan tembus di posisi ke-41. Sayang sekali miss terjadi. Kita nyaris terjatuh ke bawah dan masih bisa kembali ke race lain. Namun ada overtake lagi dari Mas Eki pertama dan juga dari satu orang rider Moto3. Kita lawan kembali dan di tikungan ke-11 menuju downhill last sector. Dan so far yang kita lihat yang memegang fastest lap itu masih ada si Johan Zarco dengan lifetime satu putaran di Sasering hanya dengan waktu 44 detik. Notabene di Sasering di kelas MotoGP itu pasti di atas 1 menit 10 detik cuy. Nah tadi Zarco kok bisa di waktu 44 detik, itu kencang sekali. Dan sekarang kita tembus di posisi 40 besar di lap keempat awal. Kelas di Navigator Crash dan di turn 1 di depan kita ada Alex Crivell juga Capirossi. Lagi-lagi pembalap kita mengalami slide gara-gara menginjak rep. Jadi kuncinya di Sasering kita jangan sampai menginjak rep, apalagi melebar. Kapan menginjak rep kita bakal langsung crash. Oke, hati-hati. Dan sekarang akhirnya kita masih stay di posisi ke-40. Gue kira tadi ada rider yang kita overlap, ternyata itu beberapa yang kita overlapping di beberapa lap yang udah kita lewati. Dan saat ini di tikungan high speed, tikungan ke-7, Fabio Quartararo, Zarco Rossi lagi, Dovi menempati 5 besar. Dan sementara waktu, Alex Crivell masih berada di kita. Sepertinya hari ini ada satu orang rider yang berhasil mencetak fastest lap, yaitu hanya dengan waktu 43 detik cuy, satu putaran. Itu benar-benar rekor banget yang baru kita lihat di sini. Tadi yang paling kencangnya si Zarco hanya di waktu 44 detik, sedangkan tadi ada yang tembus di waktu 43 detik. Bak macam apa ini ya ampun. Oke, Somkia Chandra kita susul. Dan sekarang Valentino Rossi 2019 sudah berada di urutan ke-28. Cook kita overtaking dan Capirossi sekarang di depan kita. Oke, Toba kita overtaking dan di turn 1 hati-hati. Ini yang cukup bikin was-was adalah rider dengan motor 2,5 cc seperti Red Bull Rookies dan juga Moto3. Soalnya mereka kayak ngelambet banget di lurusan ya. Jadi kapan kita di belakang mereka kita nggak menghindar, pastilah kita bakal nabrakin mereka. Iya kali kalau kita nggak crash. Nah kalau crash pasti kita bakal dirugikan banget cuy. Jadi harus hati-hati dari para rider dengan 250 cc. Oke, sekarang kita udah berada di posisi ke-34 nih guys. Dan Capirossi di urutan ke-33. Sementara itu Lorenzo Rossi Pedrosa di 3 besar. Zarco Fabio Quartararo mundur di 4 dan juga ke-5. Dan apesnya kita malah lebar lagi. Dan alhasil kita menjauh dari Loris Capirossi dan turun di posisi ke-34. Wah gila sih, kita malah mistake banget cuy. Kira-kira bisa nggak ya kita nyusul tembus di urutan ke-20 besar? Ini beneran sih lebih sulit ketimbang di Mugello kemarin. Ya mungkin ya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama di Mugello itu banyak banget urusan yang kita bisa menyusul beberapa pembalap sekaligus ya, sekali lurusan. Nah sekarang ini karena emang di sini minim lurusan dan cuma tikungan doang, alhasil dengan power segede MotoGP untuk mengovertaking motor yang lebih pelan itu cenderung lebih sulit cuy buat dilakukan. Jadi ya kita hari ini di lap ke-6 pun masih nge-stuck di posisi 30-an nih guys. Jadi emang lebih sulit ketimbang di race Mugello kemarin. Nah mungkin juga balapan di track lainnya seperti di Catalunya atau mungkin Lemang itu agak mendingan. Dan sekarang
kita udah berada di posisi ketiga, namun jelas Capirossi masih terus menjadi musuh kita sementara waktu. Lopez Grass dan Rossi take the lead. Pedrosa kedua, Dovi di posisi ketiga, Zarco Quartararo di urutan 5 besar. Sementara itu Capirossi kita overtaking, namun di exit corner Capirossi masih melawan dan kita libas kembali. Hati-hati saja, jangan sampai crash. Tinggal 2 lap lagi. Balapan di Sachsenring dengan 180 rider akan segera selesai. Andrea Iannone, Aprilia Rider RSGB yang segera akan kita overtake juga. Oke, menuju last corner guys. Langsung kita overtaking Andrea Iannone. Hati-hati, kita masih mencari peluang celah kosong yang bisa kita masuki untuk bermanuver mengovertaking Andrea Iannone. Dan langsung saja di pengereman turn 1 kita overtaking. Lap ke-7. Iannone menabrak satu orang Moto3 rider, namun sepertinya dia masih mampu bertahan cuy tanpa ada crash sama sekali, luar biasa. Dan saat ini Iannone sudah dekat di depan kita, langsung kita overtaking. Bisakah? Sepertinya masih di defend oleh Andrea hingga sekarang di exit corner tikungan ketiga. Oke, come on guys, dikit lagi dan Iannone memberikan ruang, namun dia masih mendorong kita ke jalur terdalam. Sial banget Iannone. Oke, dan yes, akhirnya manuver terjadi di tikungan ke-7 dan Pedrosa take the lead. Valentino Rossi, Dovi lagi, Lorenzo, Fabio Quartararo, Zarco melengkapi 7 besar. Oke, turn 9, turn ke-10, sektor ketiga akhir menuju last sektor downhill, dan sekarang di depan kita tidak ada pembalap yang kelihatan jelas. Yang berarti ya kayaknya udah mustahil banget untuk kita bisa menyusul di urutan ke-20 besar cuy. Ini kita sekarang berada di posisi 30 dan ini kita udah berusaha keras banget, dan mungkin kuncinya itu ketika start dimulai. Misalkan ini di start dimulai kita tidak ada halangan dan start kayak biasanya dengan kecepatan kayak biasanya, mungkin saja kita bisa menyusul di posisi pertama. Cuman masalahnya tadi ketika kita start itu rider lain berhamburan di depan kita, yang mana kita tidak boleh sampai mengcollision ataupun tercollision, karena jika sampai kita kena mereka kita bakal jatuh juga. Nah itu yang bikin lambat kita menghindarnya atau menghindari para pembalap yang keras tadi. Alhasil pun kita udah sekarang berada di posisi yang sangat jauh dari posisi pertama. Dan sepertinya ada 2 orang rider yang bisa kita overtaking di fun lap. Dan Moto3 rider masih melawan, namun Valentino Rossi bisa kembali men-switch back. Oke, Valentino Rossi menang dengan Ducati, dan kini Troy Bayliss kita overtaking. Lah guys, ini kok bisa kita di urutan ke-50-an cuy? Loh, kok makin naik? Wah, ini ngawur sih ini. Kita harusnya di posisi ke-25 atau mungkin 24 cuy. Nah ini malah kita turun banget cuy. Ini ngawur banget asli. Ya ampun guys, kita semakin naik. Gue rasa ada pembalap yang finish lebih awal sebelum lap ke-7. Ini pasti terjadi, astaga. Oke, last corner dan posisi kita semakin tinggi, semakin jauh. Asli ini gak jelas banget. Tapi ya mau gimana lagi, udah modnya ini emang ngebikin bug, dan kita pun sekarang finishnya di posisi yang dapat bug juga cuy. Ya ampun, tapi it's okay. Kita udah berhasil survive meskipun gagal tembus di 3 besar. Terus kita menang dan kita di posisi keberapakah? Oke, posisi ke-28, lumayan sih. Jadi tadi cuman tampilan doang kita di posisi paling tinggi ya, tapi ternyata hasilnya setelah ada kayak finish leaderboard, ternyata kita masih tetap berada di posisi ke-20-an cuy, atau di posisi ke-28. Rossi Ducati menang dengan melawan 180 rider lainnya, dan kita stuck di posisi ke-28 saja. Oke guys, kayaknya cukup sekian aja untuk episode kita hari ini, memainkan 180 pembalap di Sachsenring, dan besok kalau nggak ada halangan kita bakal langsung gas MotoGP 23 karir untuk season
ketujuh dengan pabrikan gas-gas dan juga sponsor baru kita yang melokal banget asal Indonesia. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.